sudah dengar? Johan? Oke, Johan. Bisa, Bu. Assalamualaikum. Sehat semua? Sehat. Pak, ini kandidat kemarin. Kandidat maju. Iya, Pak. Kita mulai ya. Saya mohon maaf terlambat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya hormati Direktur Utama PT Bagus Persaudaraan, kami calon Ketua Umum Akjati yang mundur diceritain. Yang sangat hormati Ibu Nunu Johana, representatif PT Bagus Persaudaraan di Australia. Yang sangat hormati Bapak David Bahtian, representatif PT Bagus Persaudaraan di Kanada. Yang sangat hormati Mr. Won Baik Song, ya, representatif PT Bagus Persaudaraan di Korea. Kemudian Ibu Eva Dunyadar dan Bapak Rahmat Irwantoro, representatif PT Bagus Persaudaraan di Jepang. Kemudian via meeting hadir juga Ibu Wiwi Setiawati. Salam kenal Ibu Wiwi ya. Salam kenal juga Bapak, salam kenal semuanya. Terima kasih atas undangannya hari ini. Jam berapa di Jepang sekarang? Sekarang jam 1:23. Oke. Saya perkenalkan ya, mendampingi saya. Ini ada Pak Freddy Pangabean. Beliau Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan untuk Kawasan Asia Afrika. Kemudian ada Pak Juwianto, beliau Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika, ya, Pasifik. Ya. Sebagai pengantar mungkin Pak Lutfi dan Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, termasuk Ibu Wiwi Setiawati, ya. Penguatan skema penempatan ini menjadi salah satu dari 9 program prioritas ya, di kepemimpinan saya untuk periode 2020-2024. Jadi 9 program prioritas, salah satunya adalah penguatan skema penempatan. Ya sudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, ada 5 skema, ya C2G, C2P, P2P, kemudian untuk kepentingan perusahaan sendiri dan mandiri ya. Nah, tentu yang dimaksud penguatan skema ini dengan cara meningkatkan jumlah pekerja migran yang terampil dan profesional, itu fokus kita. Ya. Yang tentu juga penempatan ini dilakukan ya, atau kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder, ya, mereka yang berbadan hukum. Kemudian untuk SSW, ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menempatkan pekerja migran bekerja di pemberi kerja berbadan hukum yang dapat merelasikan program prioritas tersebut. Kita lagi fokus ya untuk SSW. Walaupun sedikit di lapangan ya benturan-benturan kita akan nakal. Mudah-mudahan nggak terlalu kuat benturannya. Nah tentu pertemuan ini mudah-mudahan kita manfaatkan di tengah waktu yang terbatas tentu. Ya, saya sebagai Kepala BP2MI dan para deputi ingin mendengarkan bagaimana PT Bagus Bersaudara memanfaatkan peluang SSW. Ya. Tentu dengan harapan tetap mengedepankan ya, pelindungan yang maksimal kepada para pekerja migran Indonesia. Kita tidak ingin lagi penempatan-penempatan ke negara-negara yang undang-undang ketenagakerjaannya tidak bisa memberikan jaminan perlindungan maksimal kepada para anak bangsa pekerja migran Indonesia. Kita juga tidak ingin penempatan ya, yang mindset para P3MI hingga hari ini ya, hanya karena ingin cepat berbiaya murah, tapi akhirnya yang ditempatkan adalah mereka bekerja ke negara-negara yang ya, gajinya kecil. Ya.
sehingga penguatan keterampilan, keahlian ya, untuk melahirkan para pekerja yang terampil profesional itu menjadi fokus kami di tahun-tahun berikutnya. Saya persilakan ke Pak Lutfi ya, dan tentu nanti jika ada tambahan, silakan yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat kumpul di tempat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BP2MI, Bapak Benny Ramdhani, telah menerima kami beserta jajarannya, yaitu Bapak Deputi Bidang Penempatan Perlindungan Asia Afrika, Bapak Freddy Penggabean, yang terhormat Bapak Deputi Bidang Penempatan Perlindungan Amerika dan Asia Pasifik, Bapak Wijanto, yang kebetulan kita sudah saling mengenal cukup lama. Nah, terima kasih pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Saya di sini sudah menyiapkan menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan mengenai program khususnya untuk penempatan migran worker yang berbasis skill atau semi skill formal. Nah, dalam hal ini kami PT Bagus telah mempunyai jaringan-jaringan di beberapa negara, di antaranya Jepang. Jepang juga kami sudah bekerja sama dengan beberapa AO atau Assistance Organization, di antaranya ILO yang sekarang hadir di dalam Zoom meeting kita. Dan kemudian juga ada perwakilan kita dari Korea Pak hari ini, yang nanti akan meminta arahan juga dari Bapak. Nah, dalam hal ini khusus mengenai Jepang Pak, kami telah bekerja sama dengan AO Ibu Wiwi di Jepang, di Nagoya tepatnya Pak, bahwa sudah ada beberapa kurang lebih 50 orang yang kita sudah didik Pak. Dan 50 orang itu setelah kita didik, mereka sudah menjalani interview langsung dari pihak Jepangnya. Alhamdulillah mereka dari 50 ini 30 sudah diterima Pak, sudah lulus interview. Untuk selanjutnya 20 mengikuti tahap interview yang kedua. Dari 50 itu mereka terdiri daripada untuk tenaga caregiver Pak, caregiver, kemudian ada agriculture dan construction Pak. Itu yang pertama. Nah, untuk itu kami juga nanti akan mengundang Ibu Wiwi untuk memberikan paparan mengenai kesiapan beliau untuk menerima migran worker yang PT Bagus tempatkan di sana Pak. Yang pertama. Yang kedua nanti juga dari pihak Korea Mr. Somide Pak, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa ya Korea ini sudah ada kerjasama Pak. Nah, yang saya ketahui Pak, bahwa itu dari pihak Korea itu menginginkan ada satu provinsi di Korea yang mensyaratkan untuk bisa menempatkan migran worker dari Indonesia, namun mereka minta supaya kerjasama itu diikat dengan provinsi di Indonesia. Nah, dalam hal ini saya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa provinsi Pak, seperti Jawa Tengah dengan Disnaker Tegal, kemudian di Kabupaten Bandung Barat Pak, kita sudah melakukan kerjasama, juga di beberapa Disnaker di Blitar Pak. Nah, itu yang sudah kami lakukan kerjasama Pak. Dan itu nanti mungkin juga mohon arahan dari Bapak bagaimana kelanjutannya atas kerjasama dengan provinsi-provinsi tersebut, maka kami akan bawa agreement ini dengan provinsi di Korea Pak. Nah, berdasarkan itu nanti kemudian baru bisa direalisasikan penempatannya. Dan untuk ini juga kami mohon masukan-masukan dari Bapak. Kira-kira itu mungkin yang sementara bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Lutfi. Ada yang lain yang menambahkan? Cukup ya. Oke, Ibu Wiwi, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kita mendengar aja dulu ya, nanti ditanggapi oleh para deputi secara teknis. Silakan Bu Wiwi. Iya, terima kasih atas waktunya. Kami di sini dari Setia Kabushiki Gaisha. Kami disebut sebagai Torokushi Enkikang ya kalau di Jepang.
atau bisa di bahasa Indonesianya mungkin lembaga penerima, perusahaan penerima, lembaga penerima begitu ya. Kita baru mulai Bapak karena tahun kemarin sebenarnya tahun 2019 bulan 4 untuk program SSW ini sudah bisa dimulai, tetapi karena persiapan dari pemerintah dan ujiannya baru diselenggarakan akhir-akhir ini, dan kemudian tahun ini kebetulan ada wabah corona, jadi perusahaan kami baru bisa menampung sampai saat ini baru sekitar 30 orang baru kita mulai, dan itu pun baru masuk bulan 10 awal ya, karena pandemi corona ini perusahaan Jepang juga sulit untuk dikunjungi untuk saya marketing. Di samping itu juga kedutaan besar yang ada di Jakarta, kedutaan Jepang itu baru buka awal bulan 10 tahun ini. Jadi memang program ini sudah 2 tahun yang lalu, tapi kita baru bisa mulai benar-benar bisa mengirim baru pada bulan 10, baru 2 bulan yang lalu tahun ini. Jadi kita di sini juga masih masih baru, dan juga dalam masalah untuk marketing kita juga masih punya masalah, yaitu seperti tadi saya sebutkan bahwa kita tidak begitu bisa banyak marketing, tidak bisa leluasa marketing karena masih dalam pandemi. Jadi khususnya di bidang keperawatan, tentunya permintaan itu sangat banyak untuk tenaga keperawatan, tetapi untuk bertemu dengan kepala Shisetsu ini sangat sulit karena masalah pandemi dan menyangkut kesehatan lansia. Jadi mereka itu lemah ya. Jadi untuk kita menerima tamu dari luar itu sangat dibatasi, perharinya hanya mungkin berapa orang saja. Itu kendala kita yang di sini. Tetapi mungkin setelah pandemi ini sudah sedikit mereda, mungkin kita sudah mulai lebih menggiatkan lagi untuk marketing begitu. Sebentar ya, Mas Anjar, jangan ribut. Ya, mohon maaf Bapak. Itu. Jadi seperti itu. Sekarang permintaan keperawatan itu sangat tinggi. Seperti beberapa waktu lalu saya juga memberi kabar kepada Ibu Eva untuk bisa meningkatkan tingkat kelulusan kandidat untuk tenaga keperawatan. Dan yang kedua adalah yang dari perusahaan saya order yang lumayan banyak itu adalah pengolahan makanan. Pengolahan makanan dan ada sedikit dari restoran juga. Untuk bidang-bidang lain, untuk sementara konstruksi juga ada, tapi masih job ordernya belum turun, Bapak. Kalau konstruksi job ordernya sudah turun itu memang sangat besar, dan saya terus terang belum mulai, belum ada satu orang pun yang masuk ke Indonesia, ke Jepang lewat bidang konstruksi ini. Kita baru akan mulai, tetapi kita sudah berapa kali mengadakan pertemuan dan meeting untuk kebutuhan konstruksi ini juga lumayan besar. Mungkin kedua setelah keperawatan. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan. Satu lagi. Oke. Viola. Terima kasih ya. Viola. Banyak. Nanti akan dikomentari oleh para deputi ya secara teknis. Satu lagi siapa ya? Saya Arya dari Viola Japan, Pak. Salam kenal semuanya. Oke, silakan. Iya, kurang lebih kondisinya sama seperti yang Ibu Wiwi telah jelaskan. Memang kondisi epidemi corona ini memberikan dampak yang sangat besar di Jepang juga. Kebetulan dari Viola Jepang sendiri juga kita lebih fokus ke perawat atau kaigo. Kenapa? Karena misalkan kita bandingkan dengan ginojishu atau magang,
untuk Tokutei Gino ini terasa lebih banyak benefitnya bagi panti-panti. Salah satunya adalah mereka tidak ada aturan yang membatasi jam kerjanya. Maksudnya kalau untuk yang magang itu kan dibatasi dalam 1 bulannya hanya beberapa jam saja, sedangkan untuk yang SSW ini sudah bisa bekerja seperti layaknya pekerja formal di Jepang. Itu satu. Kemudian kondisi lainnya adalah kebanyakan panti-panti di Jepang itu masih membutuhkan kandidat atau tenaga kerja dengan jenis kelaminnya perempuan. Karena memang kebanyakan pasien atau orang-orang jompo di Jepang itu memang secara persentase lebih banyak orang dengan jenis kelaminnya perempuan. Sebenarnya banyak sekali kandidat-kandidat dengan jenis kelamin pria dari Indonesia, akan tetapi kita masih kesulitan untuk mencari panti yang mau menerima pria tersebut. Alasannya adalah karena sekarang lagi corona, di mana di Jepang itu banyak juga perusahaan-perusahaan yang bangkrut, kemudian banyak juga orang-orang Jepang, asli Jepang itu yang tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya mencari pekerjaan yang mudah di Jepang, yaitu kaigo atau perawat. Jadi untuk saat ini kebutuhan akan perawat pria masih bisa terpenuhi oleh dari dalam Jepangnya sendiri. Kurang lebih itu ya. Kemudian satu lagi hal yang agak sulit diterima oleh panti Jepang adalah mengenai perawat dengan kandidat dengan hijab ya, dengan yang memakai hijab. Mereka terkadang masih banyak panti-panti yang masih enggan untuk menerima mereka yang menggunakan hijab. Tapi dari Villa Jepang tentu saja sudah memberitakan informasi terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Alhamdulillah untuk panti yang bekerjasama dengan kita saat ini sudah ada sekitar 13 orang Indonesia yang bekerja di panti tersebut, dan diantaranya ada 3 orang yang sudah menggunakan hijab dan sampai sekarang tidak ada masalah. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pertama tadi Bu Setiawati, kemudian Pak Henry. Ya. Ini masukan yang tentu penting, berharga bagi kami ya. Sebetulnya terkait pasar kerja yang sangat terbuka dan jumlahnya sangat besar di Jepang, 2 bulan lalu saya sudah mengundang 3 asosiasi untuk bertemu di satu tempat. Ya. Itu diinisiasi oleh BP2MI. Yang tentu tempat dan makan minum itu dibayar oleh kami. Nggak boleh dibayar oleh asosiasi. Ya. Kami mengundang waktu itu Abjati, kami mengundang Insataki, kami mengundang juga Aspataki. Kami bertemu di pelataran. Ya, jadi oleh ketua umum dan sekjennya masing-masing. Kecuali Abjati hanya sekjen yang hadir. Saya sampaikan bahwa ada sekitar permintaan 345.000. Dan jumlah ini akan bertambah. 2024 nanti kurang lebih bisa menembus angka 1,5 juta dari 343.000. Nah, saya menyampaikan kritik keras bahkan kepada asosiasi. Ya, kenapa? Asosiasi selama ini masih berorientasi penempatan ke Timur Tengah dan kalaupun Asia, Malaysia misalnya, atau Taiwan misalnya. Taiwan lagi ada masalah besar sekarang. Saya sudah undang Peto 2 kali dan kita akan melaksanakan pertemuan ketiga. Nah, Jepang bagi kami tidak hanya pasar kerja yang terbuka, tapi BP2MI menilai undang-undang perlindungan sebagaimana undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku di Jepang itu cukup memberikan jaminan ya kepada para pekerja kita. Ini yang kita butuhkan sebetulnya. Kemudian juga salary-nya sangat tinggi. Ini yang saya terus dorong kepada asosiasi P3MI. Harusnya ini harus menjadi pilihan prioritas sebetulnya. Ya, jadi ada jaminan perlindungan undang-undang sebagaimana hukum yang berlaku di negara penempatan. Kedua, salary-nya tinggi. Nah, tugas kita adalah menyiapkan para pekerja yang tentu terampil, profesional, ya. Melalui skema SSW salah satunya. Ya. Nah, disinilah butuh sinergi sebetulnya. Ya, karena saya sering katakan, mengurus menangani PMI itu tidak cukup negara hanya diwakili oleh BP2MI dengan skema G2G-nya.
bulan Desember ini kami melepas kurang lebih 300-an. Kemarin saya melepas di BIC Depok 116. Besok kita melepas 140-an. 49. 49. Itu cepat. Ya. Jadi hampir 300. Ya. Nah, itu melalui skema G2G. Ya. Yang makan. Bukan. JEPA. Ya. JEPA. EPA. Oh, yang pakai. Untuk sektor pekerjaan, Mbak ya, komentar. Nurse sama care workers. Nah, sama care worker. Ya. Nah, tentu negara ini memiliki keterbatasan. Sehingga menangani masalah ekonomi Indonesia, masalah angka pengangguran yang sangat tinggi, tapi di sisi lain ada peluang kerja yang sangat besar. Nah, disinilah dibutuhkan sinergi pemerintah melalui BP2MI dengan P3MI. Ya, termasuk ya PT Bagus di dalamnya. Kami pasti akan terbuka. Sehingga saya terbiasa jika ada permintaan untuk ketemu audiensi, saya nggak pernah diwakilkan, saya langsung memimpin. Saya serius. Ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi mindset dan paradigma baru PT2MI ya, untuk membuka diri ya, dan menyadari bahwa tangan kita terbatas. Ya. Sehingga itulah sinergi dan kolaborasi ini penting. Dan tentu atas dasar juga trust, saling percaya kita. Ya. Karena tidak sedikit juga P3MI yang ya, bisa dikategorikan nakal. Ya. Tapi kan kalau melihat Pak Lutfi, melihat PT Bagus, nggak ada keraguan. Sehingga Amin. kita segera jadwalkan, kemudian kita bertemu pada sore hari ini, pagi ini. Nah, ada dua deputi ini, tepatnya Deputi Kawasan Asia Afrika, Pak Teddy, silakan menyampaikan pendapat pandangannya. Baik itu Pak Duyanto. Terima kasih Pak Kepala Badan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu dari wakilan Bagus Bersaudara dan juga Pak Deputi Duyanto. Tadi kita sudah mendengar Pak Kepala Badan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Lutfi dan juga Ibu Setiawati dan juga Pak Henry ya dari Viola terkait hal Jepang yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan itu memang saat ini skema yang kita tangani di sini Sebentar ya. Nanti dilanjut setelah